Ini ada hal lucu yang lagi ramai banget diomongin sama orang-orang di Twitter. Ini pertama kali gue liat di Twitter sebenarnya. Terus habis itu gue cari docs lainnya. Ternyata dari TikTok, that's right. Oke, dan lebih lucunya lagi adalah ketika gue lagi live streaming, ada salah satu dari Lulu pada gitu yang rekomendasi ke gue untuk ngebahasnya di video ngopi, dan akhirnya gue mutusin buat bahas gitu. Siapa tahu ada tanggapan-tanggapan lu yang emang bisa lebih rasional, that's right. Jadi ada akun Twitter namanya Ulah Netizen yang dia ngeposting postingan dari TikTok gitu ya tentang ada cewek yang dia curhat gitu dengan opininya. Terus habis itu banyak banget orang-orang yang ngehujat cewek tersebut gitu. Dan sudah pasti karena gue pengen nyari tahu lebih lengkap gimana informasinya biar gue nggak asal ngejudge. Gue akhirnya cari tahu dosen utamanya dan ternyata gue nemu di TikTok masih belum dihapus. Biasanya kalau misalnya ada postingan-postingan yang punya opini goblok kayak gini, itu orangnya tuh pasti langsung sadar dan pada akhirnya oke, gue kayak nggak mau terkenal gara-gara malu kayak gini, dihapus. Tapi ternyata buat Mbak ini enggak. Oke, jadi videonya itu ditemuin dari akun namanya Kia. Biasanya beliau tuh buat video-video tentang curhatan dan video-video selfie-nya dia gitu, dan lu bisa ngeliat itu sendiri. Dan gue baru sadar ya ketika gue ngeliat video-video yang dibuat sama mbaknya, ternyata video TikTok itu nggak terlalu jauh beda ya sama Instastory gitu. Beda kalau misalnya Instastory kan bisa 24 jam otomatis dihapusnya nggak sih? Kalau misalkan TikTok lu bisa buat video cuman ngerekam asal gitu kemana-mana, terus habis itu lu pasang caption udah jadi anjir, dan berpotensi banyak banget orang-orang yang nonton. Nah hal kayak gitu yang dilakuin sama Mbak Kayla, dimana dia buat video atau postingan banyak banget gitu dengan caption tertentu, sampai pada akhirnya ada salah satu postingannya yang rame blow up, diomongin sama banyak banget orang-orang dan pada akhirnya trending. Nah salah satu postingan yang paling banyak ditontonnya dia ini dengan total penayangan 7,9 million 7,9 juta, itu merupakan postingan Doxly yang kita cari. Oke, ini adalah sumber utama dari postingan Ulah Netizen dengan caption kok bangga gitu. Nah waktu gue klik, gue kaget kalau misalnya bukan video ini merupakan foto kolaps ya gitu dengan opini-opini tertentu, dan ternyata ini merupakan salah satu postingan dari berbagai macam postingan orang-orang di media sosial dengan tema We Listen and We Don't Judge. Oke, jadi buat lo semua nggak tahu ini tren tentang apa nih, tren tentang pengakuan fakta atau opini dari orang-orang di internet gitu ya, dan mereka berharap kalau misalnya orang-orang yang ngeliat itu bakalan kaget di kolom komentar kayak gitu. Dan buat gue yang pertama kali ngeliat tren ya, gue jadi ke-trigger pengen jadi party pooper mereka gitu dengan bilang kayak We listen and we don't judge. Allah menutup aibmu tapi kenapa kamu buka lebar-lebar? Aduh, gue pengen banget buat kayak gitu. Apa mungkin gue buat aja gitu ya. Dan waktu gue lihat postingan tentang apa, nah kita bakal sama-sama cari tahu sendiri gitu ya, opini apa yang dilempar sama mbaknya sampai pada akhirnya menjadi bahan diskusi buat orang-orang di berbagai macam media sosial. Ini kayaknya peak konten dari We Listen and We Don't Judge gitu, karena orang-orang itu nggak mendengarkan apa kalimat awal We don't judge, no I will judge for sure. Karena opini lo mungkin nge-trigger banyak banget orang-orang. Jadi mari sama-sama kita lihat apa yang dilemparkan, opini apa yang dilemparkan sama mbaknya sampai dijadiin bahan diskusi sama orang-orang di Twitter. We listen and we don't judge. Beliau bilang, gue sampai sekarang gak hafal perkalian. Gue gak bisa bedain timur, selatan, barat. Intinya gak tahu arah mata angin. Gue gak bisa baca jam analog. Ya itu udah jelas sih bakalan dihujat gitu ya. Itu bakalan dihujat gitu. Oke, here's the thing. Jadi kalau misalnya lu lihat di postingan Ulah Netizen, adminnya itu ngeposting salah satu screenshot yang memperlihatkan kalau misalkan komentar dari si penciptanya yaitu Mbak Kia sendiri bilang, "Iya, aku banyak temennya." Jadi orang-orang di Twitter menganggap kalau misalkan orang TikTok pun sama halnya kayak mbaknya ini, kayak nggak bisa perkalian, nggak bisa ngebedain arah mata angin, dan juga nggak bisa ngebaca jam analog. Orang Twitter menganggap kayak, damn, gue percaya orang-orang TikTok itu goblok tapi nggak segoblok ini gitu. Maaf, sorry banget nih sekali lagi kalau misalnya gue agak sedikit kasar gitu ya. Cuman biar gue bener-bener mastiin kalau misalkan faktanya kayak gitu, gue coba lihat dosen utamanya. Ternyata di TikTok pun banyak juga dihujat. Beberapa mungkin ada yang komentar kayak iya sih sama gue juga nggak bisa, cuman itu cuma beberapa doang. Kebanyakan dari mereka juga berkomentar kayak lu SD ngapain aja becir. Bener ya, kecuali jam analog gue masih bisa, anjir gampang banget mbak, sama, tapi kalau jam analog itu gampang, arah mata angin susah banget please. Jadi oke. Gue gak pengen ngejudge mbaknya,
Gue cuma pengen menukilkan fakta kalau misalkan nggak semua orang di TikTok kayak gitu. Asik. Gue jadi TikTok warriors nih anjir. Gue bakal coba buat mencari tahu fakta aslinya kayak gimana gitu. Jangan sampai kita cuma ngelihat dari majority orang-orang, padahal masih banyak orang-orang di TikTok yang seenggaknya opini itu benar juga kayak gitu ya nggak sih? Kayak misalkan ada orang yang bilang jam analog gampang dibaca. Kayak mungkin mereka masih lahir dengan ini ya, apa namanya, jam-jam analog atau jam dinding gitu ya. Jadi masih bisa baca gitu sama mereka. Tapi kalau misalnya udah ada generasi di mana mereka udah langsung dikasih jam digital, ya bahaya juga, nggak bisa ngebaca jam analog gitu. Gue sendiri pun nggak percaya ketika pertama kali ada permasalahan ini kan bukan kali pertama ya. Orang ngabarin kalau misalnya dia nggak bisa baca jam analog, tapi udah lama banget gitu. Bahkan udah sempat ada video dari Om Kafein atau Om Gudang Waifu yang ngasih tahu kalau misalkan ternyata orang-orang bule di sana juga nggak bisa jam analog. Oke. Itu ternyata permasalahan gitu men. Gua kira skill kayak gitu tuh skill basic yang bisa miliki sama orang-orang, ternyata kagak anjir. Ketika emang udah ketika teknologi udah ngebantuin mereka pada akhirnya nggak tahu gimana caranya hitung-hitungan manual. Nah, mari sama-sama kita di bank biar seenggaknya kita bisa ngebantuin banyak biar bisa lebih proper lagi gitu ya dalam melakukan hal-hal yang dia tidak bisa gitu. Yang pertama, dia bilang kalau misalnya gue sampai sekarang nggak hafal perkalian. Here's the thing, perkalian nggak dihafal. Perkalian atau matematika setahu gue itu dipahamin dan dihitung. Oke, jadi kayak mungkin maksud dari mbaknya itu nggak hafal perkalian, kayak nggak hafal perkalian 1 sampai 10 gitu ya, kayak misalnya 6 kali 7, 7 kali 8 dan segala macam. Nah, cara gue buat gampang buat menghafal perkalian dengan satuan dengan angka yang masih kecil itu adalah dengan memahami kalau misalnya 6 kali 7, oh berarti 6-nya itu ada 7. Terus begitu lu hitung aja satu-satu, kayak 6 tambah 6 12, 12 tambah 6 berapa? 18 tambah 6 berapa? 24 tambah 6 berapa? 30 tambah 6 berapa? 36 tambah 6 berapa? 42. Nah, itu berarti 6 kali 7 dan segala macam. Nah, gila. Dan yang lebih epicnya lagi adalah ada salah satu komentar yang menurut gue ini bagus banget sih pitchingnya, dari Om Jeremy Pauline. Dia bahkan udah langsung ngelihat postingan banyak dan bilang kalau misalkan sini ku ajarin perkalian kak. Gokil. Lu bayangin lu buat postingan kayak gini terus pada akhirnya di-mention sama Om Jerome. Yang lucunya lagi adalah ini postingan 1 minggu yang lalu, tapi sampai pada akhirnya rame baru dibahas seminggu kemudian. Itu pasti banyak shock banget sih. Kayak gue juga pernah ngalamin ini anjir waktu tren ame-ame. Kayak gue buat videonya kira-kira 3-6 bulan yang lalu, tiba-tiba banyak banget mimer gue yang nge-up lagi di 6 bulan kemudian gitu, like what the hell. Bahkan ketika gue buat Raw Kocak Om Deddy Corbuzier gitu ya, dia baru aja nge-react setahun kemudian, lu bayangin. Terus habis itu gue diundang. Emang media sosial ini lucu banget ya. Kadang orang-orang tuh delay dulu buat ngerespon gitu kan. Dan mudah-mudahan orang-orang gak pada kaget gitu dengan fakta-fakta seperti itu. Terus mbaknya juga bilang gue gak bisa bedain timur, selatan, barat. Intinya gak tahu arah mata angin. Menurut gue ini hal yang wajar, karena gue yakin 80% orang Indonesia juga gak bisa ngebaca arah mata angin. Gue pun ketika gue belum belajar meteorologi gitu ya di kuliah, masih belum terlalu ngerti tentang bagaimana caranya buat ngelihat arah mata angin. Nah, buat lu semua yang gak tahu gimana caranya, sekarang di HP itu udah bisa ngelihat secara gampang gimana arah mata angin tempat lu berdiri. Oke. Pertama, lu bisa buka Google Maps. Maps nih, lu buka Maps. Oke. Terus di sini ada arah mata angin yang bisa lu lihat. Lu cukup ini aja, ngeklikin aja nih. Elah, nggak kelihatan. Nih, lu tinggal ngeklikin aja nih lokasi ini aja nih. Nah, di sini lu bakal tahu nih arah mata anginnya kemana, ya nggak sih? Nah, biasanya bakal ada kayak jam kompas gitu. Nah, kalau misalnya lo klik ini berarti lurus itu berarti north, oke. Bawah itu berarti south atau selatan, kanan itu berarti timur, oke. Kiri itu berarti barat, oke. Jadi north, south, west sama east kayak gitu. Nah, kalau misalkan di kompas manual, lu tinggal samain aja sama peta yang emang ada dan emang lu dapat gitu dari pemateri gitu. Kayak misalkan ada peta nih, biasanya di peta itu kan ada ini ya, ada gambar arah mata angin. Nah, lu sejajarin tuh sama kompas. Nah, ketika lu udah tahu dan ketika lu udah sejajarin, lu bisa tahu tuh arah lu tuh ada di mana. Nah, kalau misalnya emang pengen lebih simpel lagi, lu bisa pakai acuan dari kiblat. Kiblat itu biasanya barat. Oke. Kalau misalnya lu ngarah ke kiblat, berarti lu ngarah ke arah barat. Kenapa kayak gitu? Karena Indonesia secara letak geografis itu ada di sebelah timur kalau nggak saya, sebaliknya gitu ya. Pokoknya kayak gitulah. Sampai pada akhirnya lo harus kiblat ke arah Mekah kayak gitu. Jadi kiblat itu adalah jarak paling deket
arah jarak paling dekat buat Indonesia nyampe ke Mekah itu sendiri, ke Ka'bah itu sendiri. Anjir. Gue jadi ngajarin men deh gitu. Kalau misalnya emang pengen cari tahu sendiri gimana caranya buat belajar arah mata angin atau ya bagaimana cara menentukan bagaimana arah kompas, lu bisa langsung cek di Google, ada tutorial gimana, di YouTube juga gimana. Biar nggak penasaran gitu. Tapi gue yakin gak semua orang-orang butuh buat nyari tahu ini gitu ya, kecuali lu sering banget naik gunung. Nah, ada kalau misalnya lu nggak tahu tapi lu nekat buat naik gunung, itu bahaya tuh. Tapi kalau misalnya emang seenggaknya mengerti, seenggaknya lu bisa nggak terlalu nyasar gitu ya, karena lu bisa tahu nanti lu harus pergi ke arah mana kalau misalnya lu nyasar. Nah, yang ketiga, beliau bilang kalau misalnya gue nggak bisa baca jam analog. Ini fatal banget soalnya. Soalnya kalau misalnya dilihat sama YouTuber yang sering roasting, ini bisa jadi bahan ya, om kafein dan segala macam. Tapi untungnya ya, bahasan-bahasan soal orang-orang pada nggak bisa baca jam analog, ini udah dibahas sama mereka YouTuber yang biasanya ngebahas tentang bagaimana kentutnya orang-orang nggak bisa baca jam analog gitu men. Dan ini udah bukan hal yang asing lagi. Tapi gue kaget ternyata orang-orang itu tuh pada kaget juga. Banyak nggak tahu gimana cara baca jam analog. Justru yang lebih gue bikin kagetnya lagi adalah orang-orang yang beropini kalau misalkan mereka nggak bisa baca jam analog itu kebanyakan muncul dari Instagram bukan TikTok. Gokil. Nah, buat lo semua yang nggak tahu gimana cara baca jam analog, here's the thing. Kita belajar bareng-bareng gitu ya. Biar sengaja video ada manfaatnya. Jadi ini jam analog nih. Ini jam yang biasanya ada di dinding rumah orang gitu ya, orang-orang di kelas menengah gitu. Cara baca jam analog itu gampang banget. Lu tinggal ngelihat jarum panjang yang kecil sama jarum panjang yang gede. Nah ini ya ini juga bisa lihat. Ini opsional lah yang yang muter kencang ini, oke. Intinya lu harus baca jarum panjang dan juga jarum pendek. Jarum pendeknya ke arah mana, jarum panjangnya ke arah mana. Awalnya jarum pendek dulu. Jadi kan kalau misalnya pengen menghitung ini jam berapa bang? Ini jam 7:15, ini jam 8:10 dan segala macam. Nah, untuk mengetahui jam 7-nya dan lewatnya itu gimana, lu bisa lihat dari jarum panjang yang pendek dan jarum panjang yang jarum panjang kayak gitu. Jarum pendek menandakan jam berapa, jarum panjang menandakan di menit berapa. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan jarum pendek ada di antara angka 10 sama 11 ini, lu pilih yang paling yang sebelah kiri. Iya, yang sebelah kiri. Kalau misalkan di antara jam 10 sama jam 11, berarti lu pilih yang jam 10 nih, soalnya yang lebih kiri kan. Jadi ada istilah clockwise, ada istilah counter clockwise. Lu pilihnya counter clockwise. Anjir, jadi makin ribet. Pokoknya pilih yang kiri, oke? Jam 10 misalkan. Terus habis itu lu lihat jam panjangnya. Nah, jam panjangnya agak tricky, soalnya jam panjangnya mengikuti menit kan. Nah, kalau misalnya menit itu maksimal di angka berapa sobat? Benar, 60 menit. Habis 60 menit, habis itu mulai lagi dari 1. Ya nggak sih? Jadi 1, 15, 30, 45, 60. Biasanya jam digital juga kayak gitu kan. Jam digital itu menandakan kalau misalkan menitnya di angka berapa dan maksimal di angka 60. Jam analog pun sama. Ini kayak lo harus membayangkan kalau misalkan angka-angka yang gede ini merupakan menit. Kayak misalkan jam 12 ini menandakan angka 00, jam 1 5 menit, jam 2 10 menit, jam 3 15, 6 30, 9 45. Pokoknya tambahin 5 aja nih. Ini kan ada jarumnya nih. Ini berarti menit nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah kayak gitu. Nah, kalau misalkan ada di antara angka besar-besarnya, lu tinggal hitung aja. Dari atas nih ada berapa menit. Nah, biasanya kalau misalnya di angka 2 berarti kan 10. Terus abis itu tinggal lu tambahnya nih, ada berapa? 11, 12, 13. Nah, berarti ada 13 menit nih. Terus abis itu tinggal tambahin di otak lu. Oke, tadi kan jam 10. Jam 10 lewat berapa? Lewat 13 menit. Nah, kayak gitu intinya, guys. Terus jarum panjangnya ini buat apa? Ini menandakan detik. Oke. Jadi kalau misalnya nih jarum yang merah ini udah muter sekali, berarti menitnya nambah 1 dan begitu pun seterusnya. Alhamdulillah, kira video ini bermanfaat, gak cuma ngehujat doang gitu. Jadi mari sama-sama kita doakan mbaknya, semoga mbaknya bisa lebih mengerti lagi. Gue yakin semakin dewasa lu semakin sadar kalau misalnya gak semua ilmu itu harus lu pahamin gitu ya. Tapi ya kali gitu, ada beberapa ilmu basic yang seenggaknya orang-orang tuh mikir lu harusnya bisa lah, tapi kalau misalnya nggak bisa ya agak sedikit mengganggu juga sih. Intinya itu aja full konteks dari bahasan yang diangkat sama fanspage ulah netizen ini gitu, dan dibahas sama orang-orang di Twitter sampai udah ada penayangan 1,2 juta berasal dari TikTok. Dan seperti biasa ya, pembahasan yang berasal dari TikTok itu emang seru-seru banget gitu. Gue tunggu setiap tanggapan lu pada, dan gue tunggu setiap komentar lu. Apakah lu terbantu dengan bagaimana caranya gue mengajar?
Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dari gue, terima kasih banyak. Kalau misalnya lu semua yang pengen nge-support gue bisa like. Jumpa like dong. Banyak nih yang nonton men. Biasanya 3 ribuan yang nonton, like cuma 400 men. Come on bro. Gue biar bisa direkomendasiin sama Mbak Susan ujek-ujek gitu ya. Jadi sekali lagi thank you banget udah nontonin. Kalau misalkan semua belum subscribe, jangan lupa subscribe. Sekian, sampai jumpa.